Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herana Pramita, NPM 1820066609 dari lokal 7D non-regular. Di sini saya akan menjelaskan 5 poin utama dalam tugas makalah yang telah saya selesaikan sebelumnya dalam mata kuliah Ekonomi Politik oleh dosen pengampu Muhammad Arsyad SPDI MAP. Yang pertama, saya akan membahas atau menjelaskan tentang definisi politik ekonomi kerakyatan. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Sedangkan ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang pelaksanaannya berdasarkan pada kepentingan serta kemakmuran rakyat. Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang diharapkan dapat ditegakkan di Indonesia sehingga didapat manfaat untuk bersama, bukan hanya bagi salah satu pihak saja. Sistem ekonomi kerakyatan sendiri adalah suatu sistem perekonomian yang berlandaskan pada ekonomi rakyat sebagai kekuatannya. Aktivitas ekonomi tersebut kemudian diwujudkan dengan munculnya usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang sering kita sebut UMKM di 3 sektor, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Sektor primer yang digarap UMKM meliputi pertanian, perikanan, dan peternakan, sementara sektor sekunder meliputi pengolahan pasca panen, industri makanan, juga usaha kerajinan tangan. Dan pada sektor tersier, UMKM dapat menggarap berbagai kegiatan perdagangan dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dasar. Poin yang kedua adalah tujuan politik ekonomi. Secara sederhana, ekonomi politik mengacu pada nasihat yang diberikan oleh para ekonom kepada pemerintah, baik tentang kebijakan ekonomi umum atau proposal khusus tertentu yang dibuat oleh politisi. Tujuan dari politik ekonomi sendiri adalah yang pertama, agar kekuasaan yang ada di masyarakat maupun pemerintah diperoleh, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma hukum. Yang kedua, dapat menciptakan kekuasaan di masyarakat maupun pemerintah yang demokratis. Yang ketiga, dapat membantu terselenggaranya kekuasaan pemerintah dan masyarakat yang mengacu pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, dapat mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Yang kelima, melindungi hak-hak semua warga negara Indonesia dan menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban warga negara. Yang keenam, menjaga keamanan dan perdamaian negara. Dan yang ketujuh, menjaga kehidupan sosial yang seimbang untuk kemajuan bangsa. Poin yang ketiga yaitu perilaku ekonomi politik. Perilaku politik dalam suatu perekonomian dibentuk oleh adanya minat, yang kedua adanya ide, dan yang ketiga adanya lembaga. Minat, mereka termasuk kepentingan individu dan kelompok yang mampu menggunakan kekuasaan mereka untuk mempengaruhi kebijakan. Sedangkan ide dianggap berpengaruh penting terhadap kebijakan selain kepentingan ekonom dan politik. Adapun lembaga, yaitu adanya aturan politik yang mencakup konstitusi dan menjelaskan bagaimana pemimpin dipilih dan bagaimana kebijakan baru dapat diterapkan. Poin keempat yaitu teori politik ekonomi. Teori ekonomi politik modern dipecah menjadi 3 ideologi, yaitu yang pertama liberalisme. Ideologi liberal berasal dari konsep kerja dan pertukaran serta penggunaan tanah, tenaga kerja, dan modal untuk menghasilkan barang tahan lama. Yang kedua, Marxisme. Marxisme menyatakan bahwa ketidaksetaraan itu buruk dan kekayaan dihasilkan dari kerja dan pertukaran. Yang ketiga yaitu nasionalisme. Nasionalisme ekonomi. Ini adalah keyakinan bahwa negara memiliki semua kekuasaan dan bahwa individu harus bekerja untuk memanfaatkan keuntungan ekonomi. Poin yang kelima yaitu ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila dan contohnya. Pemerintah dengan tekad kuat untuk melaksanakan sebuah sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis MPR Republik Indonesia Nomor 4 MPR 1999 tentang garis-garis besar haluan negara.
yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia yaitu sistem ekonomi kerakyatan. Dalam sistem ini, masyarakat berperan aktif dalam sebuah kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah berperan dalam menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Komponen yang mendukung sistem ini yaitu ada 3 komponen utama, yaitu yang pertama, setiap anggota masyarakat harus berpartisipasi dalam proses produksi nasional. Yang kedua, setiap anggota masyarakat termasuk fakir miskin dan anak-anak terlantar harus berpartisipasi dalam menikmati hasil produksi nasional. Dan yang ketiga, setiap anggota masyarakat harus berpartisipasi dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian nasional. Bukti nyata penerapan Indonesia, ekonomi kerakyatan pada dasarnya harus dikembangkan menjadi jiwa dan ruh dari kebijakan perekonomian nasional. Adapun bukti nyata penerapan ekonomi kerakyatan yaitu adalah satu perwujudan koperasi yang dilatar belakangi oleh Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 1 dengan asas yang mendasarinya adalah asas kekeluargaan. Yang kedua, realisasi usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa kita sebut dengan UMKM. UMKM Indonesia menjadi salah satu motor penggerak perekonomian yang tahan banting dari krisis. Apalagi UMKM bergerak dalam bidang kerajinan tangan yang menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia. Berikut yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat untuk Bapak khususnya dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.